Najmi dari kelas 4D Administrasi Bisnis. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil evaluasi tengah semester mata kuliah Kebijakan dan Strategi Bisnis dengan studi kasus PT Unilever Indonesia terbuka. PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan multinasional di sektor barang konsumsi cepat laku atau FMCG, didirikan pada tahun 1933 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1982. Visi perusahaan adalah menyentuh kehidupan orang secara positif setiap harinya, sedangkan misinya yaitu berfokus pada kenyamanan konsumen, keberlanjutan, dan inovasi. Perusahaan dipilih sebagai studi kasus karena memiliki strategi bisnis yang kuat, terbuka secara data, serta mampu beradaptasi pasca pandemi. Strategi utama PT Unilever adalah diferensiasi melalui inovasi produk, kekuatan merek, dan segmentasi pasar. Unilever mampu menciptakan nilai unik di mata konsumen sehingga mendorong loyalitas dan kekuatan harga yang lebih tinggi dibanding pesaing. Nah, di sini dalam analisis SWOT, Unilever memiliki kekuatan pada portofolio merek yang luas dan distribusi omnichannel. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan seperti tingginya biaya pemasaran dan persaingan harga. Peluang muncul dari tren digital dan produk alami, sedangkan ancaman datang dari inflasi, pesaing lokal global, serta regulasi lingkungan. Analisis PESTEL dari aspek PESTEL, stabilitas politik dan kemajuan teknologi mendukung strategi perusahaan. Namun, tekanan ekonomi, perubahan perilaku konsumen, dan juga isu lingkungan serta regulasi ketat menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Di sini ada value chain analysis, yaitu Unilever menciptakan nilai pelanggan dari hulu ke hilir, mulai dari logistik, produksi, hingga layanan dan pemasaran. Didukung juga oleh aktivitas pendukung seperti manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan strategis. Seluruh posisi ini saling terintegrasi untuk menjaga kualitas dan efisiensi. Nah, strategi bisnis Unilever tahun 2024 berfokus pada 3 pilar utama, yaitu ada kategori produk unggulan, optimalisasi distribusi, dan efisiensi biaya. Strategi ini selaras dengan visi dan misi perusahaan, yaitu dengan implementasi seperti inovasi berbasis sains dan kampanye sosial yang relevan dengan nilai merek. Rencana taktis dan timeline untuk menjalankan strateginya, Unilever menyusun rencana aksi yang terukur, mulai dari peluncuran produk inovatif, peningkatan distribusi, efisiensi produksi, hingga kampanye digital. Nah, setiap kegiatan ini dilaksanakan sesuai timeline dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Pada tahap implementasi strategi, terdapat beberapa kriteria utama yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan, yaitu yang pertama, fokus pada sisi produksi, di mana perusahaan fokus pada otomatisasi proses, peningkatan efisiensi, dan penerapan program total produktif. Selanjutnya, dari aspek distribusi, strategi diterapkan mencakup penguatan jalur distribusi general trade serta e-commerce. Nah, dari sisi pemasarannya, Unilever menjalankan kampanye sosial yang kuat dan menggandeng influencer untuk memperkuat citra merek dan menjangkau konsumen secara emosional. Terakhir, pada bagian supply chain, perusahaan mengandalkan sistem ERP dan digitalisasi logistik untuk meningkatkan akurasi data, kecepatan pengiriman, dan efisiensi operasional. Nah, PT Unilever Indonesia menjalankan strategi bisnis jangka panjang. Perusahaan menghadapi 6 jenis resiko utama. Yang pertama, perubahan preferensi konsumen yang dinamis. Kedua, ada resiko dalam transformasi teknologi dan digitalisasi. Yang ketiga, tantangan dalam konsistensi penerapan prinsip ESG atau keberlanjutan. Keempat, ada persaingan pasar yang semakin ketat. Kelima, ada gangguan rantai pasok. Dan keenam, ada resiko ekonomi makro seperti inflasi dan nilai tukar. Untuk mengatasi resiko tersebut, Unilever menerapkan beberapa strategi mitigasi, diantaranya adalah riset pasar yang berkelanjutan, penguatan sistem keamanan teknologi informasi, serta penerapan ESG yang transparan. Selain itu, perusahaan juga melakukan diverifikasi pemasok untuk mengurangi ketergantungan, serta menjalankan strategi hedging dan efisiensi biaya guna menjaga stabilitas operasional. Pendekatan ini memastikan bahwa Unilever tetap adaptif.
kompetitif dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis. Strategi bisnis Unilever Indonesia berfokus pada 3 hal utama, yaitu ada diferensiasi produk, perluasan distribusi, dan efisiensi biaya. Strategi ini dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh pemangku kepentingan. Bagi investor, strategi ini memberikan nilai jangka panjang, namun bagi karyawannya mendorong kolaborasi dan inovasi. Sementara bagi mitra dan konsumen, Unilever terus menyediakan produk yang bernilai dan terjangkau. Tujuan akhirnya adalah menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus mempertahankan keunggulan kompetitif FMCG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.